Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis mau bahas soal error 12-nya Aerox ya. Betapa Honda itu telah terlalu mengekspos, membesar-besarkan penyakit yang ada di motor Yamaha Aerox. Tapi betul-betul buta, betul-betul tidak ngomong-ngomong soal yang terjadi pada motor Honda-nya. Error pagar 12 itu memang merupakan penyakit yang beneran ada ya, beneran terjadi pada Yamaha Aerox. Beberapa juga terjadi pada NMAX New juga. Error 12 itu sayangnya kadang nggak jelas ya sumber penyakitnya apa. Kebanyakan bermula dari soket, ada sambungan kabel yang kualitasnya kurang baik, yang kemudian akhirnya jadi bisa terbakar juga. Jadi itu kabelnya dialiri oleh arus besar, tapi spesifikasi untuk logam soketnya itu kurang tinggi sehingga timbul panas. Setelah timbul panas intermittent juga, akhirnya menyebabkan gangguan atau bahkan kebakaran pada soketnya. Terkadang masalah pagar 12 itu sulit ditemukan penyebabnya apa. Sudah diganti spool magnet, spoolnya alternator ya, yang harganya cukup mahal juga, ada yang ternyata nggak sembuh. Sudah diganti kabelnya, ternyata nggak sembuh. Kadang masalahnya sulit dicari penyebabnya, yang kemudian ternyata cuma yang ini gitu ya, padahal orangnya sudah habis banyak. Repot kan kalau sampai nggak bisa ketemu masalahnya ya. Dan penulis sering lihat itu orang kebingungan, pemilik Aerox kebingungan error 12-nya yang mana gitu ya. Nah, ini jadi sasaran sales Honda untuk ngomong, wah kalau beli motor Yamaha itu pasti kena error 12. Padahal ya error 12 seringnya ada pada Aerox saja. Jadi yang kena Aerox tok, tapi dianggap seakan semua jajaran motor Yamaha itu kena. Dan yang masalah lagi adalah karena ternyata masalah yang hampir sama juga terjadi pada motor Honda. Jadi penulis kaget ya ketika lihat videonya Dommaker yang menunjukkan bagaimana motor yang asalnya bermasalah, nggak bisa di starter, terus menjadi mendadak mudah di starter hanya dengan mengetok-ketok bagian soket soket sekring sama relaynya. Memperbaiki pengisian pada motor menyala, caranya teman-teman, masalah terus ini diketok-ketok teman-teman, ketok tak. kita akan cek. Nah, wis voltasenya jadi kebaca 13, digas, dinyalakan bisa turun lagi, naik lagi ya. Kita ketok kayak gitu ya, cuma modal diketoki tok. Jadi parah lah ya, ada motor yang
ternyata sedemikian buruk kualitas soketnya sehingga setelah diketok-ketok baru nyala iku nih apa nih jenenge motore. Ini sudah mirip-mirip lah dengan problem yang terjadi pada Yamaha Aerox. Walau bedanya kalau Yamaha Aerox itu adalah arus besar yang mengalir dari alternator menuju ke ECU atau ke kiprok atau baterai, sementara yang di ADV itu dari aki, baterai menuju ke bagian lain-lain, ke ECU dan seterusnya. Ada beberapa variasi problem ya yang terjadi pada Honda ADV ini. Yang pertama itu ya dari relaynya, yang kedua itu dari soket untuk sekringnya, yang ketiga itu sekringnya, yang keempat soket menuju ke ECU. Nah, ini bermasalah ternyata. Mungkin secara desain, secara apa jenenge, secara normalnya soket itu sudah sesuai ya, sudah biasanya buatnya kayak gitu. Tapi penulis lihat ada dua masalah. Yang pertama adalah apakah soket tersebut, jack tersebut bebas dari kena air ya, karena ada yang ngomong masalahnya terjadi setelah motor dicuci. Jadi setelah dicuci mendadak sulit dinyalakan. Jadi ada kemungkinan karena motor dicuci bisa mempengaruhi, padahal cucinya bukan pakai jet, bukan pakai semprotan air kencang, tapi pakai air ledeng saja. Terus yang kedua adalah penulis curiga dengan aki ya. Soket-soket ECU nya itu terlalu dekat dengan aki. Nah, aki itu akan menimbulkan uap ya, uap gas yang menyebabkan logam di sekitarnya mudah karatan. Kalau di NMAX ini bisa dilihat di bagian apa, pegangan apa, bagian logamnya dari jok ya. Jadi logamnya jok ini bisa kelihatan perubahan warnanya. Nah, perubahan warna itu menurut penulis ya bisa jadi karena kena uapnya aki. Jadi walau aki itu sealed ya, tertutup ya, tapi namanya aki itu tidak mungkin 100% sangat kedap udara, betul-betul kedap udara, karena pasti ada pressure release-nya, ada saluran untuk mengurangi tekanan udara berlebih pada aki. Jadi walau namanya seal, itu masih ada pressure release-nya. Tentu nggak kayak yang aki basah di mana airnya bisa mendidih, terus ketika mendidih itu uapnya deras sekali, sampai diberi selang khusus ke bawah biar tidak mempengaruhi sekitarnya. Nah, kalau aki kering mungkin airnya nggak mendidih, tapi tetap selama digunakan akan terjadi proses apa ya, kimia yang menyebabkan aki menghasilkan udara, menghasilkan gas
yang bisa menyebabkan karat. Nah, perhatikanlah ya, bahwa umum terjadi paut-paut, logam-logam di sekitarnya aki itu karatan. Dan penulis nggak ngomong soal yang itu saja ya, yang aki basah saja ya, yang aki kering pun iya. Jadi bisa kelihatan dari pautnya karatannya parah. Kayak contohnya di motor Honda Beat penulis ya, kan posisi akinya di bawah. Nah itu ternyata paut-pautnya itu karatan ya. Kenapa karatan? Ya menurut penulis karena apa jenenge, karena uapnya aki ya, bukan karena di bawah itu. Karena paut-paut yang jauh dari aki buktinya nggak karatan. Nah jadi yang di sekitar aki itu rawan karat. Dari yang penulis lihat, soket-soket dan ECU itu ada di sekitarnya aki. Nah ini artinya soket-soket itu akan jauh lebih mudah berkarat, jauh lebih mudah terjadi korosi. Walau itu tembaga, walau itu apa jenenge timah, walau itu apapun juga akan lebih mudah terkorosi. Sebagai hasilnya, kalau karat sudah terjadi sangat banyak, ya koneksi soketnya akan terganggu. Jadi dari dari relay dari relaynya, dalamnya relaynya, terus dari fuse-nya, dari sekringnya, bahkan juga dari ECU akan terjadi gangguan kemampuan menghantarkan arus listrik. Nah kalau mengalami gangguan itu ya ringannya mesinnya jadi nggak lancar, beratnya motor nggak mau nyala. Nah untuk mengatasi itu ya harus dicegah ya. Cara pencegahannya bagaimana? Kalau untuk yang soket-soket gitu ya, ya dilapisi lah. Coba kasih pelindung lagi, entah dari plastik atau apa. Dibuat kedap udara. Jadi dibuat tidak ada udara masuk ke dalamnya. Boh ya apa carane lah. Silakan inovasi sendiri apa carane sehingga soket itu betul-betul kedap udara. Sekring itu kedap udara. Sekring tidak terganggu. Jadi yang kelihatan cuma kabel menjulur itu tok. Kabel-kabelnya juga diisolasikan juga ya apa carane. Mungkin pakai lem tembak kayak, mau pakai semen kayak, mau pakai lem kayak, ya apa carane soket-soket itu jadi kedap udara. Bagian depan diselotip kayak, isi apa carane lah. Terus untuk relaynya, kalau bisa ya dibuat dibuat apa jenenge, enak ya apa ya kalau relay itu dibuat jadi solid state kali ya. Kalau bisa nyari relay solid state ya, walau kalau relay solid state mungkin agak mahal karena adanya untuk mobil yang mungkin harganya 200 ribuan atau berapa gitu ya. Atau kalau ingin lebih murah, cari MOSFET yang kemudian difungsikan sebagai relay. Ya tentu kalau mau pakai MOSFET harus tahu arah arusnya gimana.
di mana plusnya, di mana minusnya, arus yang mengaktifasi yang model apa, model arus negatif kah atau arus positif. Sayangnya penulis nggak ada motor ADV untuk eksperimen, jadi ya silahkan aja lah dicari modelnya kayak gimana. Untuk diagram mengaktifkan menggunakan MOSFET sebagai relay banyak tersedia di internet ya. Penulis juga pernah bahas di kupasmotor.wordpress.com. Terus untuk soal ECU, nah soal ECU ini agak sulit juga karena ya soketnya harus khusus. Terus ya kualitasnya ya kayak gitu. Mungkin lebih tepatnya kalau untuk ECU menggunakan menggunakan cairan semacam WD-40 ya. Kontaknya dibersihkan sempurna, pastikan jepitannya sempurna. Terus ya wes kasih WD-40 sehingga kontaknya itu tidak mungkin sampai berkarat. Ya karena namanya pencegahan, lakukan mulai dari awal-awal. Jangan nunggu sampai penyakitan. Kalau dari kasusnya ini ada yang mengalami sebelum garansi rangkanya habis. Nah dia ini habis sampai 1,9 juta ya untuk mencari masalahnya apa, dan ternyata nggak kepake semua ya. Jadi yang dia beli itu harga 1,9 juta itu nggak kepake ternyata, karena masalahnya ada di bagian lain. Tapi ya wes itulah, karena ternyata harus cari-cari dulu penyebabnya, masalahnya di mana. Tapi ya itu tadi, kalau dari contoh-contoh yang ada, yang bisa masalah adalah dari soket-soketnya, soket yang nyambung ke ECU atau soket nyambung ke bagian lain ya, yang ternyata kualitasnya kurang baik atau mudah karatan ya, mudah kena air atau bagaimana lah. Sama ini kasusnya dengan di Aerox. Kalau di Aerox sih sumbernya adalah cipratan air dari ban ya. Jadi dari Yamaha-nya mendesain pelindung anti cipratan airnya kurang baik, sehingga air masih bisa kena soket. Nah kalau sudah basah wes jadi cepat sekali karatan, cepat sekali rusak. Kalau sudah rusak bisa merantak kemana-mana. Ya sama ya, ternyata antara Yamaha dan Honda makin hari makin nggak becus pabriknya. Tapi ya itu tadi, ternyata di Honda juga ada masalah macam error 12. Cuma bedanya yang dari ECU-nya Yamaha cukup pintar untuk memberitahukan adanya masalah, sementara di Honda nggak ngerti ya. Padahal jelas mesin nggak mau menyala tapi nggak muncul error. Artinya secara kecerdasan ECU-nya Yamaha lebih cerdas dari punya Honda. Di Honda emang nggak ada error 12, tapi ya masalah terjadi, nggak muncul error apa-apa, tahu-tahu motor nggak mau nyala. Ya sama saja bohong lah ya. Tapi ya jahatnya sales Honda, tahu ada gitu di motor Honda, nggak ngasih tahu konsumen. Itu jahat itu. Vlogger yang sudah tahu ada penyakit ini terus nggak ngasih tahu konsumen juga termasuk yang jahat, yang dosa.
Jadi ya harusnya sebagai blogger, sebagai vlogger wajib ngasih tahu kalau ada masalah apa-apa di suatu motor dan ngasih solusinya juga ya kalau bisa. Ya wis itu saja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.